Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius. Tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menguasai materi sistem koordinat Kartesius dalam matematika dan kegunaannya. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan soal-soal matematika yang berhubungan dengan sistem koordinat Kartesius dengan minimal 80% benar. Oke, mari kita bahas materinya. Koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius adalah sistem koordinat yang dibentuk oleh garis-garis mendatar dan vertikal di mana keduanya saling tegak lurus ya. Jadi nanti istilahnya ada garis vertikal dan ada garis horizontal ya. Garis mendatar disebut dengan sumbu X dan garis vertikal nantinya akan disebut sebagai sumbu Y. Untuk menggambarkan koordinat Kartesius diperlukan dua garis koordinat tegak lurus ya. Artinya nanti saling berlawanan ini ya, yang berpotongan pada titik 0 masing-masing garis. Garis-garis ini nantinya disebut dengan sumbu koordinat dalam suatu bidang. Pada sumbu X horizontal, angka dilambangkan dengan X dan naik ke kanan. Sedangkan pada sumbu Y vertikal, angka dilambangkan dengan Y dan naik ke atas. Jadi, ke atas dan ke kanan adalah arah positif, sedangkan ke bawah dan ke kiri dianggap sebagai negatif. Titik asal berupa O ya, nanti kita sebut seperti itu ya, adalah koordinat 0,0 dari sistem koordinat, adalah titik pada bidang di mana X dan Y-nya keduanya bernilai 0. Jika P adalah titik suatu pesawat, ia dapat ditemukan dengan tepat satu pasangan bilangan real dengan cara berikut. Nanti terlihat di gambar di bawah ya. Gambar garis melalui P tegak lurus kedua sumbu koordinat. Garis-garis ini memotong sumbu pada titik dengan koordinat A dan B. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya. Misalnya kita ada titik P di sini ya, maka nanti titik P ini akan direpresentasikan ya dengan nilai angka di sumbu X dan nilai angka pada sumbu Y. Dan nanti masing-masing bagian ya atau wilayah dari diagram Kartesius ini ya akan kita bagi. Untuk yang nilainya nanti positif semua karena ini menaik dan menganan ya, itu nanti akan dianggap sebagai kuadran 1 ya. Dimana X-nya itu nanti akan selalu lebih besar daripada 0 dan Y-nya akan lebih besar juga daripada 0, kecuali di sini itu pasti tetap 0 ya. Sedangkan kuadran yang kedua itu nanti kuadran X-nya itu lebih kecil daripada 0 ya, nilainya negatif-negatif ya, dan Y-nya itu lebih besar daripada 0, Y-nya masih tetap positif. Sedangkan kuadran atau wilayah yang ketiga itu nilai X-nya lebih kecil dari 0 dan nilai Y-nya juga lebih kecil dari 0. Y ataupun X-nya itu bernilai negatif. Dan yang terakhir adalah kuadran 4 ya, di mana nilai X-nya adalah lebih besar dari 0 atau positif, dan Y-nya adalah lebih kecil dari 0 atau nilainya negatif. Sekilas teman-teman silahkan diperhatikan ya. Sistem koordinat disebut Kartesian untuk menghormati ahli matematika Prancis René Descartes ya. Sumbu koordinat dari koordinat ini atau bidang Kartesian membagi bidang tersebut menjadi 4 wilayah atau di sini disebut sebagai kuadran ya, dengan arah berlawanan jarum jam ya. Jadi nanti kalau jarum jam itu kan ke sini, sedangkan yang ini nanti pembagian wilayahnya ke sini ya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Posisi titik pada sistem koordinat Kartesian akan menunjukkan letak titik pada bidang dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y. Nanti membacanya seperti itu ya, bukan Y-nya baru X ya. Titik P itu nanti dinyatakan dalam angka yang ada pada posisi X ya, kemudian koma, kemudian menyebutkan angka yang ada pada posisi Y. Mempunyai arti bahwa
jarak titik P ke sumbu X dan sumbu Y masing-masing adalah nilai mutlak dari nilai Y dan nilai mutlak dari nilai X. Apabila X lebih kecil dari 0, maka titik P berada di sebelah kiri sumbu Y ya. Nah, jadi nanti kalau 0 kan berarti nanti ada di sini, sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Yang ke atas sumbu Y, yang ini adalah sumbu X ya. Sedangkan apabila X-nya lebih besar dari 0, maka titik P berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Jadi kalau X-nya lebih besar daripada 0 ya, P-nya itu nanti lebih besar daripada ada di sebelah kanan dari sumbu Y ya. Nah, nanti demikian juga apabila Y-nya lebih kecil dari 0, maka titik P berada di sebelah bawah sumbu X ya. Tidak perlu saya perlihatkan lagi ya. Apabila Y lebih besar dari 0, maka titik P berada di sebelah atas dari sumbu X. Titik asal sering disebut sebagai O atau 0,0 ya, sehingga nilai X disebut absis titik P ya, sedangkan nilai Y disebut sebagai ordinat titik P, absis dan ordinat. Oke, berikutnya mari kita lihat ya beberapa contoh titik di sini ya. Misalnya A itu 1,3, satunya ada di sini ya. Kemudian 3-nya ada di sini. Kemudian B itu 1,-2, satunya ada di sini ya. Kemudian -2-nya ada di sini. Kemudian D itu D itu koordinatnya adalah, absisnya adalah -2 dan ordinatnya adalah 1 ya. Sehingga nanti di sini nilai -2-nya atau nilai X-nya itu ada di sini ya, dan nilai 1-nya ada di sini. Yang C juga demikian ya. Itu ya, C itu koordinat atau ini absisnya -2 dan ordinatnya -1 ya. Nah, ini nanti -2-nya ada di sini ya, nilai X-nya ya, dan -1-nya ada di sini ya. Jadi untuk penyebutan ini nanti akan kita sebut sebagai koordinat ya. Walaupun tadi di awal disebutkan di sini sebagai absis dan di sini sebagai ordinat ya. Jadi pasangan keduanya adalah koordinat ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya sistem koordinat kartesian dengan beberapa posisi titik ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, tadi koordinatnya adalah 1,3, kemudian 1,-2 yang B ya, sedangkan yang C -2,-1 dan D-nya adalah -2,1 ya. Nah, selanjutnya mari kita pelajari mengenai penggunaan sistem koordinat kartesius ya. Jadi, sistem koordinat kartesius dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk persamaan jarak. Pada segitiga siku-siku, 3 sisi yaitu A, B, C ya, dengan A adalah sisi datar dan B-nya adalah sisi tegak, maka besarnya C dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Pythagoras ya. Jadi ini kalau diletakkan di diagram kartesius ya, itu nanti juga akan kelihatan jarak ke sini sampai ke sini ya. Nah, perhitungan dari panjangnya C-nya ini ya bisa dihitung dengan bahwa C kuadratnya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat, atau nilai C-nya adalah akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut ya. Andaikan P dan Q adalah titik koordinat X1 Y1 ya, dan X2 Y2, sedangkan R ini berada pada koordinat X2 Y1 ya. Dengan menerapkan teorema Pythagoras ya, dapat menentukan rumus jarak seperti berikut ya. Jadi nanti ini bisa kita hitung ya. Ini X2 Y2 dan ini X1 Y1 ya, dan ini X2 Y1, ini bisa dihitung ya. Sehingga dari P, Q ini adalah akar dari ya X2 dikurangi X1 dikuadratkan plus Y2 min Y1 dikuadratkan. Ini Pythagoras ya, tapi pengukurannya di sini menggunakan diagram kartesius ya. Jadi untuk mengukur panjangnya ini dan mengukur panjangnya ini ya, di sini kita gunakan rumus ini ya, X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1 ya. Ini menghitung nilai mutlak ya. Dikuadratkan itu kan berarti nilainya mutlak ya, sekalipun hasil perhitungannya di sini negatif ya. Selanjutnya garis vertikal dan horizontal adalah garis yang arahnya tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y. Sebagai contoh ya, adalah garis lurus yang melalui sumbu X
di titik K dinyatakan dengan X sama dengan K, yang melalui sumbu X di titik M dinyatakan dengan Y sama dengan M, seperti terlihat berikut ini ya. Jadi nanti kalau X sama dengan K konstan nilainya ya, dia akan membentuk garis lurus seperti ini. Sedangkan kalau Y-nya adalah sama dengan M ya, nilainya konstan, dia akan ada di sumbu ini, dan nanti keduanya bisa bertemu di suatu titik tertentu di sini ya. Nah, itu untuk penggunaan ya sistem koordinat Kartesius ya untuk garis vertikal ataupun horizontal, yaitu dengan memberikan nilai X-nya atau nilai Y-nya itu dengan bilangan konstan atau konstanta ya. Selanjutnya garis paralel ya, jadi dua garis dikatakan paralel jika garis-garis tersebut memiliki slope atau M ini ya yang sama ya. Jadi slope ini merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis ya. Slope adalah koefisiensi regresi untuk variabel X ya, atau variabel bebas ya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Y adalah 2X plus 2 dan Y sama dengan 2X plus 5 ya, jadi nanti ini merupakan dua garis yang berbeda. Nah, semestinya digambarkan dengan garis Y1 dan Y2 ya. Nah, di sini ditemukan slope-nya atau dengan simbol M ini adalah 2 ya. Karena ini nanti keduanya itu merupakan perkalian ya. Variabelnya adalah 2 di sini ya. Bukan variabel, koefisien ya. Koefisiennya adalah 2, sama-sama 2 ya. Sekalipun nanti di belakangnya ditambah angka yang berbeda. Sehingga kalau kita gambarkan dengan diagram Kartesius ya, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, jadi nanti selisihnya ke sini kan 2, sehingga nanti jaraknya di sini ya memang 3 ya hasilnya ya. Tapi keduanya tidak akan pernah bersentuhan. Inilah yang disebut nantinya sejajar ya. Nah, karena ini 2X plus 5 dan yang ini adalah 2X plus 2 ya. Teman-teman bisa cek ya, 2X plus 5 itu ketika nanti nilai X-nya 0 ya, maka yang 2X plus 5-nya maka dia akan bernilai 5. Sedangkan nanti ketika yang 2X plus 2 ketika X-nya bernilai 0 ya, ini 0 kali X kan 0 plus 2, nanti dia akan bernilai 2. Kemudian teman-teman bisa cek ya untuk angka 1 dan angka 2 ya. Ketika nilai X-nya bernilai 1 ya, maka 1 dikali 2 ya, plus 5 itu nanti dia ada di angka 7 ya. Kemudian yang kedua, jika 2X plus 2 ya dengan nilai X-nya adalah 1 ya, maka 1 dikalikan 2 itu kan 2 ya, plus 2 itu nanti nilainya di sini di angka 4 ya. Sehingga nanti titik-titik ini ya, itu saya kira tepat ya, dan ini keduanya akan membentuk garis yang sejajar atau tidak pernah saling bersentuhan ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan diagram Kartesius untuk perpindahan suatu titik. Ini biasanya disebut dengan istilah dilatasi. Ketika sebuah partikel bergerak dari satu titik pada suatu bidang ke tempat yang lain, maka perubahan ini dapat disebut sebagai increments atau kenaikan. Besar perubahan dapat didapatkan dengan mengurangi koordinat titik akhir dengan koordinat titik awal ya. Ini mirip dengan tadi ya, yaitu dengan X2 min X1 ya, posisi sebelumnya, dan ini posisi saat ini ya. Kemudian delta Y-nya, tadi delta X ya, delta Y-nya adalah Y2 dikurangi Y1. Contoh 1 ya. Suatu titik bergerak dari A 4,-3 ke titik B yaitu 2,-5 seperti terlihat pada gambar. Maka kenaikan koordinat X dan Y-nya adalah kurang lebih seperti berikut ya. Oke, kita lihat di sini kita ada dua contoh ya. Yang pertama A ke B ya di sini ya. A sebelumnya adalah 4,-3 dan B-nya adalah 2,-5. Ini terjadi perpindahan dari sini ke sini. Kemudian cara mengukur perpindahannya seperti apa ya? Yaitu dengan cara seperti ini ya. Masing-masing kita tentukan koordinatnya dulu ya. Kemudian nanti kita bisa menghitung ya. Ini berpindah ke arah kiri sejumlah berapa ya? Karena ke arah kirinya nanti di sini menjadi koordinat kalau kita buat segitiganya ya, yaitu 2,-3 ya. Sedangkan ke arah atasnya ya, itu nanti sebenarnya bisa kita cek di sini ya, yaitu sejumlah 8 ya. Nah, cara ngitungnya yaitu dengan yang pertama untuk menghitung delta X ya, perpindahan dari kanan kirinya ya, yaitu dengan koordinat saat ini yaitu 2 ya, dikurangi
koordinat sebelumnya, yaitu di sini adalah 4 ya. Sehingga 2 dikurangi 4 ini akan mengalami perpindahan ke arah min 2. Tapi nilainya sebenarnya di sini adalah nilai mutlaknya 2 ya. Kemudian perpindahan vertikalnya ya, yaitu dengan cara mengurangkan ya nilai y sebelumnya, yaitu 5. Nilai y sebelumnya adalah min 3 ya. Min 3 nilai y saat ini ya dikurangi dengan nilai y sebelumnya. Saat ini adalah 5 dan sebelumnya adalah min 3. Sehingga 5 dikurangi min 3 itu adalah 8, karena min jadinya adalah jumlah ya. Jadi nanti ini kan sebenarnya kita mengukur jarak dari sini ke sini dulu ya. Kemudian setelah dari sini ke sini kita ukur dari sini ke sini. Kalau sini ke sini kan ini 5 ya. Sedangkan dari sini ke sini itu nanti dia sejumlah 8 ya. Oke, kurang lebih nanti contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, suatu titik bergerak dari C ya, yaitu 5,6 hingga D 5,1 ya. Kenaikan koordinatnya adalah yang pertama X saat ini dikurangi X sebelumnya, yaitu 5,5 yaitu 0 ya. Jadi kalau X nya tidak ada perubahan, nanti gambarnya akan terlihat vertikal seperti ini ya. X nya tidak ada perubahan. Ini kalau kita lihat di sini ya, X nya di sini 5, sekarang juga masih 5 ya. Kemudian berikutnya untuk Y nya ya, sebelumnya ada di posisi 1, kemudian berubah menjadi 6 ya, maka 1 dikurangi 6 menjadi min 5. Jadi sebelumnya ada di posisi 1 ya. Kita lihat 1 ya. Saat ini ada di posisi 1 ya, sebelumnya ada di posisi 6. Sehingga nanti 1 dikurangi 6 adalah min 5. Jadi posisi sebelumnya ini, saya ulang ya, posisi sebelumnya 6 dan posisi saat ini adalah 1 ya, sehingga 1 dikurangi 6 hasilnya adalah min 5 ya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini ya. Kemudian teman-teman di sini ada latihan ya, silahkan coba dikerjakan dan didiskusikan ya. Mungkin sebagai motivasi ya dan meningkatkan pemahaman ya. Untuk soal nomor 1 mari kita bahas ya. Nah, berikut ini beberapa contoh soal koordinat kartesius. Kita diminta untuk memperhatikan koordinat kartesius di bawah ini ya. Kemudian kita diminta untuk menyebutkan koordinat titik A hingga F ya. Teman-teman silakan coba tebak berapa koordinat dari titik A ini. Ya, jawabannya adalah min 2,1 ya. Kemudian berapa koordinat dari titik B ini? Ya, jawabannya adalah 1,3, bukan 3,1 ya. Tidak mentang-mentang dari sini ke sini bacanya ya. Tapi selalu dibaca dari nilai X-nya dulu baru nilai Y-nya. Kemudian untuk titik C itu ada di sini ya. Maka membacanya adalah 1,0, Y-nya 0 di sini ya. Selanjutnya adalah titik D. Titik D itu kita baca dari nilai X-nya dulu, yaitu 2,1 ya. Selanjutnya adalah titik E ya. Titik E ini lagi-lagi jangan lupa, jangan dibaca dari sini dulu, tapi kita baca dari sini dulu, yaitu 1, min 2 ya. Yang terakhir adalah titik F ya. Titik F ini tidak kita baca dari sini ya, tapi kita baca dari sini, yaitu min 2, min 1 ya. Kemudian untuk soal nomor 2 nanti silahkan digambarkan dengan cara ya yang sama dengan sebelumnya ya, yaitu diketahui segi 4 ABCD dengan koordinat A-nya adalah min 2,5, B-nya adalah min 2,1 ya, dan C-nya adalah 4,1 dan D-nya adalah 4,5. Nah, di sini ada satu hal yang unik ya, segi 4 itu akan selalu ada nilai-nilai yang itu ya tegak lurus ya, yang konstan ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, antara A dan D itu nanti nilai Y-nya itu sama-sama 5 ya. Jadi nanti dia akan ini ya sejajar ya. Kemudian antara B dan C ya, itu nilai Y-nya juga sama-sama 1. Jadi dia juga akan sejajar ya. Selanjutnya antara A dan B ya, nilai X-nya itu sama-sama min 2. Jadi nanti AB-nya ini semestinya sejajar ya. Sedangkan yang C dan D itu nilai X-nya itu sama-sama 4. Jadi ini semestinya nanti juga akan sejajar. Jadi itu silahkan diperhatikan. Kemudian soal nomor 3 kita diminta untuk menghitung panjang garis yang dibentuk dari titik-titik ini, yaitu A, B ya, dengan A itu min 3,2, B-nya min 1, min 2. Itu nanti tinggal dikurangkan saja ya, X1 dikurangi X2, kemudian
Y1 Y2 sorry X2 dikurangi X1 kemudian Y2 dikurangi Y1 ya. Tapi untuk menghitung panjang itu nanti nilainya selalu positif ya, atau menggunakan nilai mutlak ya. Kemudian yang ini juga sama ya, 0 dikurangi min 2 dikurangi akar 2 ya, dan 1,5 dikurangi 4 ya. Yang C nanti juga sama cara ngitungnya, yaitu dengan cara min 3 dikurangi min 1 ya, dan 2 dikurangi min 2 ya. Nanti silahkan coba dilakukan perhitungan saja ya. Nah kemudian soal yang nomor 4 ya, suatu bangun dibentuk dari titik-titik koordinat A yaitu min 2,2, B nya 3,2, C nya 3,5 dan D nya min 2,5. Nah jika keempat titik tersebut dihubungkan, maka bangun ABCD ini akan membentuk bangun apa ya? Nah, sebenarnya bisa kita cek ya. Jadi ini sama ini nanti kira-kira akan membentuk sejajar dengan sumbu Y ya, dengan sumbu X ya, tapi dia keduanya akan sejajar antara A dan B ya, karena nilai Y-nya sama. Kemudian kalau kita periksa ya, antara C dan D-nya ini juga memiliki dua sumbu, dua garis sejajar, yaitu min 5 ya, yaitu Y-nya juga sejajar ya. Kemudian kita periksa lagi ya, untuk nilai min 2 ini sejajarnya dengan min 2 yang D ini, sedangkan yang B itu sejajar dengan C ini, sehingga nanti kemungkinan besar ini akan membentuk suatu bangun persegi ya, ataupun jajar ginjang, ataupun nanti persegi panjang. Teman-teman nanti silahkan dicoba dan silahkan itu ya, coba ditunjukkan ya hasilnya seperti apa, bisa disampaikan saat forum perkuliahan ataupun di kolom komentar. Demikian untuk video perkuliahan kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.